sih kalau Jepang itu adalah negara kepulauan yang wilayahnya relatif sempit dan sangat amat terbatas akan sumber daya alamnya? Jepang itu hampir tidak memiliki cadangan minyak bumi, biji besi, dan batu bara dalam jumlah yang mencukupi. Halo semuanya, nama aku Ratifa Nabila Azahra. Aku dari SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan dan aku berada di kelas 11/4 absen 30. Di sini aku akan menjelaskan tentang lahirnya politik ekspansionisme yang ada di Jepang. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa Jepang itu memiliki keterbatasan akan sumber daya alamnya. Sehingga ketika memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Jepang ini mulai berkembang menjadi negara industri. Perkembangan ini menyebabkan kebutuhan akan bahan mentah dan pasar semakin meningkat. Karena tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut dari dalam negeri, Jepang mulai memandang ekspansi keluar wilayahnya sebagai kebutuhan ekonomi. Tapi apa sih ekspansi itu? Jadi, ekspansi atau ekspansionisme adalah kebijakan suatu negara untuk memperluas wilayahnya dan pengaruhnya ke luar negeri untuk kepentingan seperti ekonomi, politik, maupun militer. Akar utama ekspansionisme Jepang bermula dari peristiwa restorasi Meiji pada tahun 1868. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan feodal Shogun Tokugawa dan dikembalikannya kekuasaan politik kepada Kaisar Meiji. Pada masa ini, Jepang melakukan modernisasi secara besar-besaran dengan meniru gaya negara-negara barat, terutama dalam bidang pendidikan, industri, dan militer. Jepang menyadari bahwa negara-negara barat bisa menjadi kuat dikarenakan industrialisasi dan imperialisme. Oleh karena itu, Jepang mulai mengadopsi pola yang sama agar ia tidak dijajah dan mampu bersaing secara global. Modernisasi Jepang melahirkan nasionalisme yang sangat kuat. Nasionalisme ini berkembang menjadi nasionalisme ekstrim yang menempatkan kaisar sebagai simbol suci negara. Dalam perkembangan selanjutnya muncul berbagai ideologi yang mendukung ekspansi, seperti Hakoichiyu, yaitu konsep bahwa dunia adalah satu keluarga dan Jepang memiliki takdir untuk memimpinnya. Dan nilai Bushido, yaitu kode etik kaum samurai yang menekankan kesetiaan mutlak, disiplin, keberanian, dan pengorbanan demi kaisar dan negara. Ideologi ini memperkuat peran militer dalam pemerintahan Jepang dan membenarkan perang sebagai jalan mencapai kejayaan nasional. Sekitar tahun 1930-an, dunia mengalami krisis ekonomi global yang dikenal sebagai depresi besar. Krisis ini menyebabkan ekspor Jepang turun sangat amat tajam dan menimbulkan pengangguran serta kemiskinan. Dalam situasi tersebut, kelompok militer Jepang semakin berpengaruh dan menganggap bahwa ekspansi wilayah adalah jalan satu-satunya untuk mengatasi krisis ekonomi. Militer Jepang meyakini bahwa penguasaan wilayah yang kaya akan sumber daya akan menjamin kelangsungan industri dan kekuatan Jepang. Politik ekspansionisme Jepang mulai diwujudkan melalui tindakan militer. Jepang mulai menguasai Korea pada tahun 1910, kemudian Manchuria pada tahun 1931, dan melancarkan perang besarnya melawan Tiongkok pada tahun 1937. Saat Perang Dunia Kedua, Jepang memperluas wilayahnya ke Asia Tenggara, yaitu Indonesia salah satunya pada tahun 1942. Jepang menyebarkan propaganda kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang menyatakan bahwa Jepang akan membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Namun dalam praktiknya justru Jepang menjadi sebagai penjajah baru. Dengan demikian, politik ekspansionisme Jepang lahir dari faktor ekonomi, modernisasi, nasionalisme ekstrim, dan dominasi militer. Meskipun awalnya dibungkus dengan ide persatuan Asia, namun kebijakan ini pada akhirnya membawa penderitaan bagi bangsa-bangsa yang didudukinya, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Sekian penjelasan lahirnya politik ekspansionisme Jepang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.